Hai, selamat datang di Kaktus Iden Channel, di sebuah channel yang membahas anime, novel, dan manga. Di video kali ini, gue bakalan bahas selanjutan dari cerita Mobuseka. Video ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, dan merupakan spoiler buat kalian yang masih menonton anime atau belum membaca novelnya. Dan sebelum kita mulai videonya, kita putar dulu intronya. 3, 2, 1. Cerita dilanjutkan setelah pelajaran selesai. Mendapati itu, Noel kemudian menoleh ke Leon sambil melihat ke arah buku catatan Leon. Yang ternyata, menurut Noel, Leon memiliki catatan yang cukup lengkap dan mudah dipahami. Menanggapi itu, Leon pun mengatakan bahwa itu semua berkat bantuan dari Noel juga. Karena Noel telah membantu Leon untuk memahami beberapa kata yang salah diartikan oleh Leon sendiri. Meskipun sebenarnya, Luxion juga ikut terlibat dalam membuat buku catatannya. Dan berbeda dengan Leon, Brad saat ini nampaknya tidak mengalami masalah apapun dalam pelajaran. Mengingat ada banyak gadis juga yang telah membantu Brad sampai saat ini. Dan lalu setelah beberapa saat, Noel tiba-tiba mengajak Leon untuk berkeliling bersama Carla dan juga Marie. Namun Leon menjawab ajakan itu bahwa dia akan pergi bersama Jane saja. Yang mana jawaban Leon itu ternyata membuat Noel nampak sedikit agak kecewa. Karena ternyata tempat yang ingin dituju oleh Noel, Marie, dan Carla adalah tempat perbelanjaan. Dan dia berniat meminta Leon untuk membawakan barang-barang belanjaan mereka. Menanggapi itu, Leon pun berpendapat bahwa Noel adalah orang yang cukup terus terang. Mendengar perkataan Leon, Noel lalu mengatakan bahwa Leon akan salah jika berpikir bahwa dia sedang mengajak Leon untuk berkencan. Karena Noel bukan gadis murahan yang gampang mengajak orang lain untuk berkencan. Noel nampaknya cukup menjaga jarak dengan pria yang berada di sekitarnya. Yang mana menurut Leon akan jauh lebih mudah bagi Leon jika Noel segera memiliki pacar saja. Dan lalu setelah memikirkan itu, Leon pun bertanya apakah saat ini benar-benar tidak ada laki-laki yang tengah sedang mendekati Noel. Yang kemudian hal itu dijawab oleh Noel bahwa hanya Jane saja yang saat ini dekat dengan dirinya. Mereka berdua tinggal di daerah yang sama, yang mana hal itu membuat mereka berdua menjadi lebih sering mengobrol. Bahkan mereka terkadang juga sering berbagi makanan satu sama lain. Dan meskipun jika seandainya Noel ingin memiliki pacar sekalipun, ada seorang pangeran yang pasti akan mengganggu dirinya. Di Republik Alser, 6 wilayah bangsawan agung memiliki raja masing-masing. Dan keenam raja itu kemudian berkumpul di bawah pohon suci untuk memerintah republik ini. Jadi karena itulah keenam bangsawan agung memiliki nama yang cukup berbeda-beda. Dan lalu tentang pangeran yang disebutkan oleh Noel sebelumnya ternyata adalah Loik yang berasal dari salah satu 6 bangsawan agung. Dan menurut Noel, Loik selama ini menyebarkan kabar bahwa Noel adalah pacarnya. Padahal Noel tidak menyukai Loik sama sekali. Mendengar nama Loik, Leon pun teringat bahwa bukankah Loik adalah rute utama dalam game Otome Girl kedua. Tetapi mengapa Noel saat ini malah membenci pria itu? Namun ketika Leon ingin menanyakan lebih banyak lagi, tiba-tiba ada guru yang sudah masuk ke dalam kelas mereka. Kemudian beberapa waktu setelah itu, sambil memakan siang, Leon pun bertemu dengan Marie secara sembunyi-sembunyi. Dan Leon lalu memberitahu Marie bahwa Noel nampaknya saat ini sedang menyukai Jane. Dan meskipun Loik menyukai Noel, namun ternyata Noel malah tidak tertarik kepadanya. Mendengar itu, Marie yang kebingungan hanya bisa duduk jongkok sambil memegangi kepalanya. Apa yang terjadi sekarang cukup berbeda dengan apa yang Marie tahu. Dan sementara Marie masih terlihat kebingungan, Luxion yang baru saja selesai mengumpulkan informasi mengatakan bahwa hubungan Lelia dan Emil nampaknya diketahui oleh orang-orang yang berada di sekitar mereka. Dan alasan mengapa keluarga Emil mengizinkan Emil berpacaran dengan rakyat biasa itu karena mereka menganggap bahwa cinta Emil dan Lelia hanya akan berjalan sementara saja. Namun Marie kemudian mengatakan bahwa awalnya keluarga Emil memang tidak serius untuk menanggapi hubungan Emil. Namun di saat karakter utama sudah menjadi pendeta dari tunas pohon suci, semua hal itu nantinya akan menjadi berubah. Di mana hubungan mereka nantinya akan menjadi jauh lebih serius dan berakhir dengan pernikahan. Yang mana hal itu juga mirip dengan alur game pertama, di mana Olivia baru akan diizinkan untuk menikah dengan Julius atau ahli waris keluarga bangsawan lain setelah dia menjadi orang suci. Menanggapi itu, Luxion kemudian mengatakan bahwa untuk berjaga-jaga saja, Noel sebaiknya juga harus memiliki kekasih yang berasal dari salah satu target pria.
Emil saat ini sudah berpacaran dengan Dahlia, sementara Noel ternyata tidak tertarik untuk berhubungan dengan Loik. Yang mana memikirkan itu, Marie lalu menyebutkan urutan nama dari target pria yang mungkin bisa mereka arahkan. Mulai dari Narcis si guru tidak berguna, Hugo si brokon, Fernand sang Onichan, hingga Sergei si musuh bebuyutan. Entah mengapa, Marie menyebutkan nama-nama mereka dengan gelar yang cukup aneh. Terlebih gelar Onichan yang dimiliki oleh Fernand. Menanggapi itu, Marie kemudian menjelaskan bahwa itu karena Fernand adalah kakak laki-laki dari Hugus. Dan meskipun masih muda, namun Fernand sudah pernah berpartisipasi dalam rapat antara 6 bangsawan agung. Mendengar itu, Leon pun lalu bertanya tentang bagaimana sang heroin bisa bertemu dengan Fernand. Yang lalu dijawab oleh Marie bahwa heroin bisa bertemu dengan Fernand jika dia sudah memiliki hubungan dengan Hugus sebelumnya. Namun di saat Marie mulai memikirkan siapa yang akan cocok dengan Noel, Marie pun akhirnya mulai sadar akan beberapa hal. Fernand dan Sergei saat ini berada di luar akademi. Dan juga rute akan mendapatkan Hugus akan tertutup jika heroinnya ternyata tidak bisa dengan Hugus saat di tahun pertama sekolah. Dan untuk rute Narcis, sang heroin harus mengikuti kelasnya terlebih dahulu. Di dalam Akademi Republik terdapat pelajaran khusus yang cukuplah opsional, dan para siswa akan memiliki kebebasan untuk menentukan pelajaran apa yang mereka ingin ikuti. Mendengar penjelasan Marie, Leon pun langsung menoleh ke arah Luxion. Dan Luxion lalu mengatakan bahwa berdasarkan penyelidikannya, baik Noel maupun Lelia tidak ada yang mengikuti kelas Narcis, baik itu di tahun pertama maupun kedua saat ini. Karena kelas Narcis nampaknya tidak terlalu begitu populer. Mendengar itu, wajah Marie pun langsung menjadi pucat karena pilihan mereka saat ini hanya tinggal tersisa Loik saja, dan Noel tidak menyukai dia. Jika dilihat dari sisi dunia game, Loik adalah karakter yang sangatlah bagus, tetapi dunia game dan kenyataan adalah sesuatu yang berbeda. Saat ini mereka memang masih belum yakin apakah Noel adalah sang heroin atau bukan. Namun meskipun begitu, situasi mereka saat ini tidaklah terlalu baik. Dan di saat masih memikirkan itu, Leon kemudian sadar bahwa Marie nampaknya melihat makanan yang dia bawa dengan air liur yang nampak keluar dari mulutnya. Melihat itu, Leon pun lalu bertanya, bukankah Marie sudah makan sebelumnya? Yang kemudian dijawab Marie bahwa gadis seusianya memiliki nafsu makan yang cukup besar. Namun untuk menghemat biaya kebutuhan hidupnya bersama Julius dan yang lainnya, Marie terpaksa hanya makan 1 roti gulung saja untuk makan siangnya. Dan alasan Marie juga tidak membuat bekal itu karena Julius dan yang lainnya pasti akan meminta untuk dibuatkan juga. Yang mana Marie tidak akan sanggup membuatkan bekal untuk 7 orang sekaligus di pagi hari. Mendengar itu, Leon yang kasihan langsung memberikan rotinya kepada Marie. Dan sambil mengatakan bahwa aku mencintaimu Oni-chan, Marie pun langsung memakan kue yang telah diberikan oleh Leon. Sebenarnya Leon cukup jijik dengan sebutan Oni-chan dari Marie. Tetapi karena melihat begitu mengenaskannya kondisi Marie, Leon pun menjadi tidak tega untuk menegurnya kali ini. Sementara Luxion yang juga melihat kejadian ini mengatakan, jadi inikah hasil dari memiliki reverse harem. Kemudian cerita berpindah beberapa waktu setelah pertemuan antara Leon dengan Marie. Leon saat ini sedang berjalan bersama dengan Jane di koridor. Selama di jalan, Leon pun mencoba untuk bertanya-tanya kepada Jane. Dan kali ini, Leon bertanya apakah Jane saat ini sedang dekat dengan Noel. Mendengar itu, dengan wajah yang sedikit malu, Jane pun mengatakan bahwa itu benar. Dan hal itu bisa terjadi berkat anjing peliharaannya. Jane sudah tidak lagi memiliki keluarga di sisinya, dan anjingnya adalah keluarga Jane yang sudah dia rawat semenjak dia masih kecil. Dan karena anjing itu sudah terlalu tua, Jane pun akhirnya memutuskan untuk terus membawa anjing itu. Mengingat Jane mungkin tidak akan pernah bertemu dengannya lagi jika Jane sampai meninggalkannya di rumah. Kemudian saat mulai bersekolah di akademi, Jane ternyata malah bertemu dengan Noel. Dan karena nama anjing Jane juga Noel, mereka berdua pun berakhir dengan berkenalan satu sama lain. Yang mana sejak saat itulah Jane dan Noel memulai pertemanan mereka. Kemudian di saat sekolah sudah berakhir, Leon pun berniat untuk segera pulang. Tetapi Leon malah bertemu dengan Noel saat dia berada di terminal kereta.
Melihat Leon dengan senyum, Noel pun langsung memanggil Leon. Dan mereka berdua kemudian memutuskan untuk menunggu kereta tiba bersama-sama. Menurut Leon, kendaraan kereta cukuplah nyaman untuk digunakan. Dan Noel yang mendengar itu kemudian bertanya, bukankah Leon lebih nampak terbiasa dengan kereta jika dibandingkan dengan Julius dan yang lainnya? Yang lalu dijawab oleh Leon bahwa itu karena kereta lebih sederhana daripada sebuah pesawat. Jadi mudah bagi Leon untuk terbiasa dengan hal itu. Terlebih, Leon sebenarnya juga sudah pernah naik kereta saat berada di kehidupan sebelumnya. Mendengar Leon memiliki pesawat, Noel pun menjadi nampak kagum kepada Leon. Tetapi di saat Leon mengajak Noel untuk melihat pesawatnya jika Noel mau, Noel pun menggoda Leon apakah Leon saat ini sedang mencoba merayu dirinya. Yang kemudian hal itu ditanggapi oleh Leon bahwa dia hanya ingin mengenal Noel saja. Mendengar itu, Noel pun membuat suara seakan-akan dia kecewa dengan jawaban Leon. Tetapi Noel sendiri juga menolak tawaran untuk naik pesawat Leon. Jika dilihat dari luar, Noel memang terlihat santai dan juga mudah untuk didekati. Tetapi pada kenyataannya, Noel selalu memasang dinding di sekitarnya. Yang mana hal itu membuat Leon berpikir bahwa Noel melakukan itu mungkin karena dia sudah memiliki jin di sisinya. Dan lalu, meskipun tawaran Leon ditolak, Noel dan Leon masih melanjutkan pembicaraan mereka seperti biasanya. Namun tanpa diduga, Lois ternyata muncul dan mulai mengganggu Noel dengan mengatakan bahwa Noel adalah seorang wanita murahan. Mengingat Noel nampaknya saat ini sedang mendekati pria baru. Mendengar itu, Noel pun langsung menyuruh Lois untuk segera pulang dengan mobilnya. Suasana di sekitar akhirnya mulai menjadi canggung karena di sana ada banyak orang yang mulai memperhatikan mereka. Namun di saat Lois ingin memperingati Leon untuk berhati-hati kepada Noel, Lois malah terlihat menjadi sangat kaget ketika dia melihat wajah Leon. Melihat kekagetan Lois, Leon pun mulai memeriksa apakah ada yang aneh dengan wajahnya saat ini. Namun Noel langsung menarik Leon masuk ke dalam kereta sesaat setelah kereta mereka tiba. Dan meskipun kereta sudah bergerak, Lois masih saja melihat ke arah Leon tanpa berpaling sedikit pun. Melihat itu, Noel kemudian bergumam apakah Lois saat ini sedang mengalami cinta pada pandangan pertama. Namun menurut Leon, wajah Lois tidak memperlihatkan hal itu, karena ekspresinya benar-benar nampak terlihat sangat terkejut. Dan lalu setelah Lois tidak terlihat lagi, Noel pun menceritakan bahwa gadis sebelumnya lah yang bernama Lois. Mendengar itu, Leon kemudian bertanya apakah Lelia juga diganggu oleh Lois selama ini. Yang lalu dijawab oleh Noel bahwa hanya dia saja yang mendapatkan gangguan dari Lois. Dan Lelia mungkin tidak diganggu oleh Lois mungkin karena dia sudah memiliki Emil. Nampaknya meskipun Lois adalah putri dari ketua dewan, dia masih tidak ingin membuat masalah dengan anggota dari 6 bangsawan agung yang lain. Selain itu, sejak bertemu dengan Lois, ekspresi Noel menjadi benar-benar berubah. Dan ketika Leon menanyai Noel, Noel ternyata hanya kesal karena dia jadi tidak bisa berbelanja dengan Lelia saat ini. Hari ini adalah hari di mana ada obral khusus. Jadi Noel berniat akan mengajak Lelia untuk berbelanja bersama. Tetapi hal itu malah dikacaukan oleh kemunculan Lois sebelumnya. Dan lalu setelah mengatakan itu, Noel tiba-tiba melihat ke arah Leon. Melihat itu, Leon pun paham dengan apa yang dimaksud oleh Noel. Dan Leon pun lalu berakhir dengan membantu Noel untuk berbelanja. Kemudian pada malam harinya, Luxion memasakkan stik panggang untuk makan malam Leon. Yang mana hal itu sebenarnya makanan yang terlalu mewah untuk orang yang tinggal sendiri. Dan lalu sambil makan malam, Luxion pun mulai memberikan laporan tentang hasil penyelidikannya. Di mana karena tidak ada siswa yang mengambil kelas milik Narcis, kelas itu akan dihilangkan mulai dari tahun depan. Jadi mereka sudah benar-benar tidak bisa mengambil rute milik Narcis. Dan juga untuk Hugus, Luxion mendapatkan informasi bahwa dia ternyata sudah bertunangan dengan Lois. Mendengar itu, Leon pun teringat dengan kejadian tadi siang, di mana Lois nampak terkejut ketika dia melihat wajah Leon. Dan juga fakta bahwa Lois hanya mengganggu Noel saja telah membuat situasi ini menjadi semakin rumit. Jika orang yang diganggu antagonis adalah karakter utama, maka itu berarti Noel adalah sang karakter utama itu. Tetapi di samping itu, Lelia saat ini malah menjadi semakin mesra dengan target penangkapan pria lain. Dan lalu setelah memikirkan semua ini, Leon kemudian bertanya ke Luxion apakah tidak masalah bagi mereka secara sepihak untuk menentukan siapakah yang akan menjadi kekasih Noel.
Menanggapi itu, Luxian pun menjawab bahwa bukankah hal itu cukup sepele jika dibandingkan dengan keamanan dunia. Meskipun Luxian sebenarnya tidak keberatan jika manusia baru itu musnah dari dunia ini. Seperti biasa, Luxian masih saja begitu membenci manusia baru. Sementara itu, di kerajaan Holford saat ini, kumpulan siswa akademi sedang mengadakan perayaan di sebuah bar yang terletak di ibu kota. Perayaan itu adalah pesta penyambutan untuk para siswa yang menerima beasiswa. Dan meskipun Olivia adalah orang yang mengatur pesta ini, dia masih mengikuti permintaan Leon untuk tidak meminum alkohol. Selama dalam pesta, Olivia berkeliling untuk mengecek kondisi siswa satu persatu. Tetapi di suatu sudut dalam bar itu, ada sekelompok siswa laki-laki yang nampak sedang menatap ke arah Olivia. Kelompok siswa itu dipimpin oleh Aaron, dan dia nampaknya berniat untuk membuat Olivia mabuk dan lalu membawanya ke dalam kamarnya. Tetapi rencana itu gagal karena Olivia ternyata tidak meminum minuman beralkohol. Namun meskipun begitu, kelompok pria itu masih mencoba untuk memasukkan obat ke dalam minuman yang akan diberikan kepada Olivia. Melihat itu, Claire yang masih berkamuflase kemudian mengeluarkan gas yang beraroma manis. Yang mana gas itu kemudian membuat Aaron dan kelompoknya mulai tidak sadarkan diri. Menurut Claire, jika itu Luxian, dia pasti sudah memusnahkan kelompok pria itu. Tetapi Claire tidak akan melakukan hal itu karena Claire saat ini sedang merencanakan suatu eksperimen. Kemudian, melihat kelompok Aaron tidak sadarkan diri, Olivia pun mulai menjadi panik. Tetapi Claire kemudian meyakinkan Olivia bahwa mereka hanya terlalu banyak minum minuman beralkohol saja. Dan Claire lalu menyarankan Olivia untuk menitipkan mereka kepada para siswa laki-laki yang saat ini sedang berkumpul di pojokan bar. Supaya para laki-laki itu bisa mengantarkan Aaron dan kelompoknya untuk kembali ke asrama. Awalnya, Olivia cukup ragu apakah para siswa laki-laki itu bersedia untuk mengantarkan Aaron dan yang lainnya. Tetapi setelah Olivia berbicara dengan mereka, kelompok laki-laki itu malah menjadi tersenyum. Dan mereka dengan senang hati kemudian bersedia untuk mengantarkan Aaron dan yang lainnya menuju ke kamar mereka. Mendengar itu, Olivia pun langsung mengucapkan terima kasih. Sementara Claire yang melihat kelompok Aaron dibawa oleh para lelaki itu mengatakan bahwa itu adalah hukuman karena telah mencoba untuk bertindak macam-macam kepada Olivia. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini, dan videonya akan dilanjutkan jika kalian tertarik dengan pembahasan video kali ini. Berikan tanggapan kalian di kolom komentar, like jika kalian suka, share untuk berbagi ke teman kalian. Terima kasih sudah mendengarkan, dan goodbye.